Pilih. Yes, itu dia ke Intellect Center. Kalau ngomongin Intellect Center adalah salah satu daerah yang cukup berdarah-darah gitu, terutama untuk Bigetron yang mungkin agak sedikit kesulitan tiap match di Nextera ini karena banyaknya bentrokan yang terjadi di sana dan tim-tim yang memang ada di Twin Bridge dan juga daerah-daerah yang memang dekat dengan Intellect Center mampu untuk memanfaatkan hal tersebut gitu. Kalau kita lihat posisi dari Vesaka enak banget, dia manfaatin dua daerah sekaligus tanpa adanya hambatan apapun, Bang Haji. Ya, mengingat hari ini Reverse Red nggak main, terus juga teman-teman dari All Gamer Global nggak main, ini dimaksimalin banget sama teman-teman dari Sriwijaya. Tapi kita lihat dulu yang lagi turun barengan di sini ada Onyx dan juga Expand. Oke, SG2 di tangan Crime. Kita lihat jadi apa nih SG2 di tangan Crime. Nah, tembakan pertama udah dilakukan oleh seorang Syro juga. Bahkan Syro di sini kalau kita perhatiin dia pakai Oscar. Coba bisa jadi apa? Crime, oke. Dengan XM8-nya aja dia udah dapet Team Vault. Dan di sisi lain juga ada perang antara Bigetron dan juga Core Memory. Dua player udah kandas di tangan anak-anak BTR. Core Memory udah kehilangan dua playernya. Dan anti klimaks tentunya karena memang ada dua aksi di dua tempat yang berbeda, Bibili. Iya, dua aksi di dua tempat yang berbeda. Salah satunya adalah Bigetron yang memang selalu bersinggungan dengan Core Memory, terutama di Intellect Center. Lihat gimana cara Bigetron yang coba untuk melumbantakan Core. Nah, kali ini bukan Bigetron yang kesulitan, tapi Core Memory yang ternyata habis bahkan tereliminasi karena Balita memang agak sedikit sulit untuk menjadi lone survivor. Agak sedikit sulit untuk bisa kabur dari daerah tersebut. Jadi potensi untuk tereliminasi di awal itu sangat besar banget. Iya, tapi kita lihat sekarang ternyata ada Nekos berhasil menculik seorang Crime, sayang banget. Kita lihat ada lawan double vector di sana. Wah, ternyata at the same time ada God of Wolf yang harus terwipe out sama Todak berarti. Ya, sama Todak berarti. Somehow kita nggak dapetin momentumnya dan kita lihat masih lanjut fokus ke arah Onyx, dimana Onyx memang pastinya mutlaknya bisa menang lawan tim Expand, mengingat tadi secara turun juga Onyx turun duluan, Expand baru sampai belakangan, dan juga secara resources Onyx dapat lootingan yang lebih proper gitu. Jadi kecolongannya Crime MKS tadi emang purely karena double vector depan muka dikagetin gitu aja sih. Dan kita tahu ya kadang double barrel juga nggak se-strong itu juga damage-nya gitu ya. Nah, tapi lanjut ternyata di arah Zuplay ini dia WAG akan bertemu dengan tim Vamos. Oh, Alan, menarik banget Jun. Bakal mencari seorang Alan. Naik ke lantai 2 Alannya. Masih bisa selamat. Di lain di bawah masih coba dijaga sama seorang Cyrus. Masih sabar banget dengan Casey yang udah dia gunakan, sangat membantu. Tapi Logi coba pede naik ke lantai 2. Jadi apa kira-kira? Aduh, turun dulu. Nice banget itu Jiggle picknya. Sehingga Alan berhasil dapetin satu orang walaupun Jun menyusul karena Alan ada Nexo berhasil dipilih. Ditarik bola sama Cyrus saja. Berhasil ngidupin seorang Alan. Dan juga masih berhasil ngidupin seorang Lilin. Ekspor benar-benar memikirkan game ini lebih lama lagi, Baby. Yes, itu dia. Dan gue suka banget gimana cara permainan dari WAG yang memang menarik ulur posisi dari tim Vamos. Kelihatan tadi adanya satu player dari WAG yang coba riset di atas dan satu player baru naik ke atas memancing lawan untuk setidaknya masuk ke kandang karena ada dua player langsung loh dari WAG di dalam sana tadi. Tapi setidaknya mereka bisa riset kembali dan tidak melakukan konten di tempat yang sama sejauh ini. Mereka kali akan bersinggungan dengan tim Flash. Ya, ini bakal bold banget tapi satu player dari tim Flash sudah kabur menggunakan Beagle dan Hitlex. Terlanjur ke deteksi Resolve Exposure sudah diaktifkan. Hati-hati lihatnya juga berhasil dapetin Gargador, tolong ketemu kita tapi kita benar cancel 590 menuju ke rekan. Sayang banget ya juga dengan Woodpecker sangat baik. Gargador baru di revive juga jatuh knockdown. Sriwijaya nggak punya banyak kesempatan untuk membalikan momentum ini, ditambah ada satu player dari Expand yang menjadi distraksi dan bahkan Joel bakal berjumpa sama satu player dari Expand yaitu Lucky. Untungnya Obey tadi sempat di revive karena kalau tidak selesai Vesaka Sriwijaya di menit ke-4.30 ini. Iya, ternyata hasilnya berbeda. Ketika di early game-nya Vesaka, Sriwijaya dapat keuntungan, tidak adanya hambatan, ternyata perjalanan mereka tidak semulus itu. Kelihatan tadi timing yang menurut gue tidak bisa dimanfaatkan untuk revive, walaupun adanya skill pasif yang dimanfaatkan oleh Gons tadi, adanya Tifa gitu. Tapi menurut gue itu bukan waktu yang pas untuk melakukan reviving, sehingga dua player sibuk, satunya ada di sana, nggak bisa memberikan perlawanan apa-apa untuk melawan 4 player sekaligus daripada lawan. Dan akhirnya Vesaka mengalami kesulitan lagi dan lagi seperti di game pertama tadi, Bang Haji. Ya, dan ini agak merepotkan jujur aja karena
Ini kan zonanya bersinggungan di sekitaran boxing, Iya. masih bakal bersinggungan di sekitaran pinggir-pinggir Plazaria dan juga Farmtopia. Jadi kalau Vesaka dengan situasi kayak gini kan berarti opsinya dia lari ke pinggir-pinggir belakang Deka Square dan juga Plazaria, yang mana di area tersebut pastinya bakal menjadi jalur rotasi dari tim-tim yang datang dari map tengah dan juga map kiri. Ini dia maksud gua. Evos Divine lewat sini sih, and that's it. Sayang sekali Vesaka Sriwijaya harus kandas di peringkat ke-10 karena memang Evos Divine santai banget ya. Nah, ini adalah pengaruh dari kalau kita ngomongin urutan map yang di random di tiap match day-nya gitu. Kita tahu ya biasanya Nextera tuh udah tensinya antara Evos Divine dari Grave Labs menuju ke arah Turbin berantem sama Buriram United gitu. Tapi Buriram United nggak melakukan hal tersebut. Kita lihat Buriram United nggak even ada di jalurnya Evos Divine. Kalau gua nyontek dikit dari minimap, itu Buriram United udah melalui sekitaran Farmtopia menuju ke perbatasan Plazaria gitu ya kan. Tapi ada aksi lain terjadi di map side, masih tim Flash ketemu dengan WIG kali ini. Dead jatuh ke knockdown X4. ABC berhasil dapetin Cyrus, tapi X4 masih gagah banget dengan yang 90 nya. Coba tarik dulu ke atas, ada The Zom. Itu dia coba mengundur diri, menggunakan Blue Aura, coba kalau dihancurkan, menggunakan Merchant Grenade saat lagi X4. Sayang banget, di double pick. Rilin datang, coba menolong lihatnya. Bagus, 1-1 tapi belum ada follow up pasti. Karena ternyata Alan ada di tempat yang berbeda, Baby. Ya itu dia tim Flash, mereka bermain secara regroup, bahkan respect mereka full tadi ya. Dia coba ngeras ke arah satu player yang naik ke atas, kita explore dengan banyaknya player yang dia bawa, nggak satu persatu, dan itu hal yang cukup baik yang memang basic banget. Tapi kalau kita lihat posisi dari WAG yang memang kita harus akuin bahwa cara mereka reset itu juga jadi sesuatu yang baik untuk mereka. Mereka udah reset kembali gitu loh, walaupun 2 kali team fight udah menculik beberapa playernya. Sejauh ini masih bisa dengan 4 playernya utuh di menit ke-7 bahkan. Dan melihat posisi daripada EVOS yang sudah mulai berdekatan dengan Expand, akankah mereka akan melakukan kontes? Karena balik lagi, Expand kayaknya mau akan memaksakan untuk melakukan kontes dengan adanya EVOS yang ada di Arsenal sana, Bang Haji. Ya pun demikian, kalau apa yang disampaikan Bebili terjadi, ini sebenarnya jadi opsi untuk BTR untuk manfaatin momentum ini terlebih ke arah EVOS Divine. Tapi karena Expand juga kayaknya tahu betul nggak boleh greedy, nggak boleh overheat. Setelah tadi dia nyaris di depan mata mendapatkan Buya, dia punya tempo yang lebih stabil nih kalau gue perhatiin. Kayak dia tahu dia punya winning condition, dia tahu dia punya kesempatan untuk ngegas orang yang ada di Arsenal, tapi dia tarik itu semua, dia nggak commit ke opsi tersebut. Dia lebih milih untuk selama kita masih ada di dalam zona, ya better kita hidup bersama aja sampai akhir gitu. Karena itu yang membuat teman-teman dari tim Expand tadi juga sampai finish di peringkat kedua nyaris Buya gitu. Dan Onyx ternyata di sisi lain, setelah tadi kehilangan Crime, dia masih santai banget di atas di Twin Bridge. Karena memang kembali lagi yang gue bilang ya teman-teman ya, Onyx bener-bener dengan variabel permainan mereka yang baru dari sisi drop zone, tentunya ada tempo yang baru juga yang coba ditunjukkan sama Onyx. Yang sejauh ini kalau gue perhatiin, sampai di game kedua ini terasa lumayan working ketimbang di minggu pertama, Baby. Ketimbang di minggu pertama, setuju. Itu berjalan juga di game pertama kalau kita lihat permainan daripada Onyx masih lebih baik gitu. Tapi kita lihat terlebih dahulu posisi daripada Bigetron yang memang di depan sana udah ada Buriram. Artinya memang banyak sekali tim-tim yang udah coba memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki sejauh ini. Bahkan EVOS saja yang tadinya ada di Arsenal, mereka udah mulai bergerak sedikit demi sedikit balik lagi. Di map kali ini banyak banget area yang menurut gue lumayan terbuka. Jadi dari sekarang banyak tim yang memang udah coba manfaatin dan juga setup di kemampuan yang mereka punya sejauh ini, Bang Haji. Wah, udah dipencet nih kodenya si Koja. Jadi Koja harusnya udah dapet info satu squad ada di depan mata seorang Koja. Dan yang paling penting sebenarnya Bigetron sekarang cuman perlu nggak boleh ke pick off atau ke ambush tiba-tiba gitu ya, ke surprise sama satu squad. Karena infonya udah dikasih tahu Koja dan cuman ada satu squad. Jadi kalau ada satu squad yang tiba-tiba datang ke kita, udah pasti squad yang baru aja Koja lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, di posisi zona kayak gini, ini momentumnya emang harus Buriram yang bikin, bukan Bigetron. Nah, tapi kita simpan perbincangan Buriram Bigetron karena ada tim Flash akan berjumpa sama Todak kali ini. Diptar Adam dari Jojo, ternyata Jojonya malah terculik terlebih dahulu dari kejauhan oleh seorang Wing. Aduh. Sayang banget, ini bakal dimanfaatin kesempatannya sama teman-teman dari Onyx. Dan Onyx harusnya bakal dapat lebih dari sekedar Jojo. Jangan sampai ada kecolongan-kecolongannya, karena ini peluangnya besar banget untuk Onyx.
Seraya tim Flash yang udah terlanjur lockdown di dalam. Hati-hati, ada Adam. Udah depan-depanan itu Adam. Tapi Faiz berhasil dapetin dead. Bisa langsung dikonfirm. Oh, ada ABCD ternyata yang siap berikan cover menuju ke arah seorang dead. Dan kita lihat posisinya Onyx sekarang mengendalikan situasi. Jadi siapapun yang keluar dari area boxing gym itu harusnya bakal dapat hujan peluru dari anak-anak Onyx. Sementara di momen ini akhirnya dimanfaatkan sama teman-teman dari tim Todak untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Nah itu dia yang gue maksud. Crime dapetin satu, ABCD coba nolong. Crime dan juga Adam bisa banget untuk memberikan efek zoning, membuat tim Flash terpaksa harus kabur ke arah yang lain, tapi tetap diberi teori ancaman sama seorang Crime dengan stepping-steppingnya dan juga frag grenade yang dilempar terus-menerus menuju ke arah tim Flash. Tapi ingat, Onyx gak boleh terlalu bersemangat. Dia harus fokus sama zona selanjutnya yang memang dia cuma perlu masuk ke zona selanjutnya aja, habis itu dia aman, Baby. Iya, habis itu aman. Di depannya kalau kita lihat dari minimap, tidak ada gangguan. Harusnya setidaknya mereka dapetin kembali di arah bibir-bibir zona. Dan menurut gue ini Flash agak sedikit apes ya dengan datangnya Onyx dan juga kesabaran Onyx yang memang tidak terpancing untuk masuk ke komponen yang dimiliki Flash. Tapi Flash, ingat, masih ada resource yang bisa dimanfaatkan dengan cukup baik dengan adanya mini launchpad yang membuat Flash berhasil bergerak dan juga bahkan melewati posisi daripada Onyx. Dia langsung ke arah pertengahan sana, tapi untungnya Onyx sadar betul bahwa tim Flash berhasil diculik satu persatu dan peluang ada di tangan Onyx kali ini, Bang Haji. Ya, itu emang waktu yang udah mepet banget. Untungnya masih selamat tuh The Zoom sama ABCD-nya, walaupun harus memakan korban. Tapi Onyx juga di sini kehilangan satu player tadi ke-pick sama satu orang. Untungnya Wings masih bisa hidup lagi. Dia masih punya Suntikan, dia masih punya Horizon Line, membuat Wings hidup. Dan saat lagi bakal digeber harusnya sama Onyx. 1, 2, 3, ternyata langsung dimasukin ke arah dalam. Arsenal bakal jadi tempat yang berdarah dan ada satu orang trap size mungkin dapetin Zero, tapi apa yang terjadi? Ada dapetin Fidel juga. Satu lagi, 3 player langsung diabsen sama teman-teman dari Onyx, membuat Todak kandas di peringkat ke-9 di tangan Onyx Olympus. Ini adalah productivity point yang lebih dari game sebelumnya, tapi Bigetron kali ini bakal melawan Burdam United. Dik bakal mengejar seorang waspada, tapi Dik sekarat pas Dik bakal di double pick, membuat Dik harusnya sulit untuk survive. Kiong cabut karena dia tahu posisinya udah gak mungkin. Bigetron somehow kehilangan winning conditionnya, padahal tadi dia sempat dapetin momen surprise menuju ke arah Buriram. Sayang sekali Bigetron lose his grip dan Zuna lagi memaksa seorang yang harus cabut, dan ini dia masih ada lanjutan eksekusi perang dari Onyx menuju ke arah tim Flash. ABCD somehow menjadi savior untuk tim Flash di setitik darahnya dan menumbangkan Onyx. Ya, sayang banget posisi dari Onyx yang harusnya bisa banget buat meluluhlantahkan teman-teman daripada Flash, tapi hanya karena mini launchpad membuat Flash bisa reset kembali. Setidaknya mereka jauh lebih diuntungkan secara posisi di zona yang lebih aman. Tapi EVOS pun ter-takedown kali ini karena ternyata lawan mereka di depan Buriram sih udah gak bakal bisa survive dengan jalan rotasi mereka yang di-cutting oleh teman-teman daripada EVOS Divine. Dan kali ini EVOS dapetin posisi yang enak banget, Bang Haji. Ya, ini dia 5 tim tersisa untuk EVOS Divine, dan bahkan EVOS Divine punya POV yang mantap banget di sini. Cara vision dia punya clear vision yang bagus banget. Tinggal gimana dari EVOS Divine gak boleh keculik. Dia udah lihat ada satu orang di situ bisa diutilize. Oke, ada Santino. Dia udah dapet infonya harusnya di situ. Nah, Xbox tembak. Berada dalam duel dan langsung didapatkan sama Lucky, ternyata bisa di-kill steal sama seorang Kocel. Nice banget. 4 tim tersisa. Mana ada Expand, lagi-lagi Expand masuk top 3. What the commitment dari Expand, karena memang gak banyak gesekan. Wow, 2 Malaysia melawan 1 Indonesia kali ini. Kita lihat apa yang terjadi saat lagi, apalagi ternyata zonanya sebenarnya ketarik ke arah Expand. Jadi mau nggak mau di sini EVOS Divine harus bergerak mendekat ke arah tim Expand. Masih sabar, masih tenang banget. Tapi sesaat lagi Showtime Zona akan memaksa tiap-tiap tim yang masih ada untuk bergerak ke arah selanjutnya. Nah, udah mulai ada tappingan-tappingan dari Expand menuju ke arah tim Vamos. Nah, ini dia buka jalan Ray dan Fox berhasil dapetin seorang kedai, menjadi sebuah distraction dan menjadi peluang untuk EVOS Divine di sini mendapatkan peluangnya. Masuk pelan-pelan Riptide Rhythm dari Ray Expand, tapi sayangnya sekarang EVOS Divine mendapatkan hujan peluru dari 2 tim sekaligus, Aimgat dan juga Ray. Oke, masih punya time turner. Masih bisa selamat terlebih dahulu, dan Expand hanya berlindung di balik tenda dan juga sebuah airdrop yang ada. Tarik ke belakang, bisa banget sebenarnya tarik ke belakang karena EVOS. Nice, EVOS dapat compound ya. Oke, rahasia dapat POV
off angle di arah atas lantai 2. Tinggal tembak-tembak Rahasia. Dapat satu lagi. Itu dia, dapat 2. Rahasia, satu lagi. Ampenin. Itu dia, udah kelihatan udah merah itu. Udah merah M-nya. Sedikit lagi Rahasia. Oke, nice banget Rahasia udah berhasil nge-secure. Vamos. Sisa expand aja kali ini. Sebuah kesempatan emas ada di tangan EVOS Divine sebenarnya. Gak banyak alasan EVOS Divine untuk kalah di momen-momen seperti ini. Apalagi Vision udah banyak banget didapatkan. Info udah banyak banget didapatkan sama EVOS Divine. Dan Expand juga nggak mau ambil resiko. Nah, Expand Lucky-nya gerak ke arah monster truck. Jadi sebuah informasi. Tapi kita lihat sebenarnya ada mini launchpad yang bisa kapan aja diutilize. Nah, ini dia. Mulai coba dibuka lagi jalan sama Rahasia. Mulai pede. Oh, mini launchpad coba dipakai sama teman-teman dari Expand. Coba di tapping. Riptide Rider menuju ke arah Expand. Udah satu titik. Tinggal digasin aja. Karena itu udah 3 orang. Digas di satu titik. Masuk ke dalam tembak. Oke, tembak. Kagetin dulu dikit. Mundur. Resolve exposure diaktifkan. Pas udah sekarang Rahasia. Once again berhasil dapetin 1. Coba loncat lagi. Langsung dia begitu saja. Udah kalah jumlah. Dan Desor. Dekos dapat 1 orang hotel. Tapi kita masih lihat. Dekos dapat 2 player. Ternyata Dekos dibalas sama Rahasia. Lagi. Dekos. Oh my god. Sekarang 2 lawan 2. Masih dapat Rahasia lagi. This is Wonder Kid. Our Wonder Kid. Sisa Rahasia sama Ray. Tenang Ray. Tinggal loncat siap-siap. Aduh, satu mati. 1 lagi sekarang. Rahasia. Udah lihat. Riptide Adam. Laksana Mesa. EVOS Divine berhasil mendapatkan Buya. Rahasia. Luar biasa sekali. Ya, itu dia. Luar biasa permainan dari